internal Polri bahwa ada beberapa orang-orang di Polri yang ikut dalam pemantauan terhadap diri saya. Sekarang setelah lewat 3 bulan, saya melihat bahwa rasanya Polri tidak berani mengungkap perkara ini. Ya. Apakah keyakinan yang sama masih Bang Novel pegang, yakin ini tidak akan terungkap? Begini Mbak, semakin lama penyidikan dilakukan dan tidak terungkap, itu semakin sulit untuk bisa diungkap. Jadi kalau ditanya waktu dulu saya bicara begitu, kalau sekarang mestinya menjadi lebih sulit untuk bisa terungkap. Jadi mestinya saya tetap seperti itu pandangannya. Walaupun saya melihat memang penyidik sekarang ini yang nangani perkara ini adalah penyidik pengganti, bukan penyidik yang dari awal menangani. Dan itu artinya? Artinya ya mereka memang ada kesulitan ketika tidak mengenangani dari awal ya. Justru malah semakin menyulitkan proses pengungkapan kasus ini? Mestinya begitu. Tidak pernah ada suatu negara yang akan bisa maju apabila penegakan hukumnya bermasalah, apabila teror terjadi dibiarkan, apabila pemberantasan korupsinya bermasalah. Saya ingin menyampaikan kepada semuanya, kawan-kawan semuanya, bahwa momentum hari ini, di mana 2 tahun yang lalu saya diserang dan sampai sekarang belum terungkap, ini saya sekali lagi ingin menggarisbawahi bahwa ada banyak serangan kepada kawan-kawan di KPK yang juga tidak diungkap. Atau sampai sekarang masih terjadi serangan kepada kawan-kawan di KPK yang sedang bekerja, dan itu luar biasa merupakan suatu penghambatan dan suatu hal yang buruk sekali tentunya. Saya ingin mengajak kita semua untuk yang pertama terhadap kawan-kawan di KPK, terus semangat, terus berani, dan terus untuk menjaga komitmen dalam rangka melakukan tugas dan kewajiban kita untuk memberantas korupsi. Kita semua tentunya berharap negara kita, negara Indonesia ke depan harus semakin maju, semakin baik. Tidak pernah ada suatu negara yang akan bisa maju apabila penegakan hukumnya bermasalah, apabila teror terjadi dibiarkan, apabila pemberantasan korupsinya bermasalah. Tentu ini suatu hal yang tidak boleh terjadi. Kita berharap ke depan semakin kuat dan semakin luar biasa. Saya ingin kita semua terus untuk mengingatkan, terus untuk mendesak, terus untuk memaksa pemerintah untuk tidak mengabaikan setiap teror-teror yang terjadi. Kita berharap ke depan kita semakin kuat dan semakin baik. Barangkali itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Sudah hadir di tengah kita seorang jurnalis yang kita kenal sangat tajam, sangat objektif, Mbak Najwa. Kita ingin dengar pandangan Mbak Najwa mengenai kasus ini dan kira-kira apa efek kepada masyarakat seandainya kasus-kasus seperti ini tidak terungkap. Silakan berdiri mana? Diri aja. Terima kasih Mas Budi. Saya ingin menyambungkan apa yang tadi dikatakan oleh Bang Novel. Yang jelas teman-teman, ini bukan soal seorang Novel Baswedan. Serangan ini bukan serangan pada individu. Ini juga bukan kasuistik. Ini sistematis dan sudah terjadi sejak lama. ICW mencatat bahkan sejak tahun 1996 sudah ada 115 pegiat anti korupsi yang menerima teror. 115 orang. Sejak tahun 1996. Jadi sekali lagi apa yang terjadi pada Bang Novel Baswedan tidak bisa dilihat hanya urusan individu semata, tidak bisa dilihat hanya semata kasus tertentu saja, tapi ini jelas
serangan terhadap KPK sebagai institusi dan serangan terhadap pemberantasan korupsi. Yang paling dirugikan dari berbagai serangan yang tidak berkesudahan ini, itu kita, publik, orang biasa, ibu rumah tangga, mahasiswa, anak SMA, bukan pegawai KPK, bukan Najwa, bukan Cak Nun, bukan Mbak Novia, bukan orang per orang, semua orang terkena dampak. Yang paling dirugikan atas kejahatan yang kemudian menjadi termaklumkan, itu publik. Saya kerap bilang di berbagai kesempatan, bagaimana kita sebagai rakyat itu korban sesungguhnya dari berbagai serangan-serangan ini. Penggarongan uang negara yang terjadi di kantor-kantor pejabat, kamar-kamar politisi, barak penjara, sel, sampai lapangan sepak bola. Terjadi di seluruh aspek kehidupan kita. Jadi jangan lihat ini serangan terhadap novel, jangan lihat serangan terhadap KPK saja, tapi ini serangan terhadap kita semua, orang yang berhak hidup di negara yang memberikan perlindungan maksimal terhadap aparat negaranya. Saya tadi dikasih tahu Mbak Via di perjalanan bahwa Cak Nun itu mengalami miskomunikasi dengan Indonesia. Jadi saya ini sejak tanggal 22 Mei 1998, sehari setelah Soeharto turun, saya turunkan. Saya mengambil jarak dari Republik Indonesia supaya saya mendapatkan pemahaman baru terhadap Indonesia. Karena saya banyak tidak paham. Terutama reformasi saya tinggalkan karena saya tidak paham. Ternyata teman-teman saya adalah Soeharto kecil yang ingin menjadi Soeharto juga gitu ya. Satu. Nah, miskomunikasi saya itu kemudian berlangsung sampai 21 tahun sampai sekarang ini kan. Oleh karena itu saya beruntung sebelum tadi kita forum sekarang saya diajak masuk dan saya ngobrol panjang sama Bang Novel Baswedan dan saya merasa selama ini saya hanya halu-halu dari jauh dengan Republik Indonesia, tapi saya tadi bertatapan wajah langsung, ini loh sebenarnya wajah Indonesia. Gitu. Ini saya mencoba mengkompatibelkan diri saya dengan Indonesia. Nah, kemudian ketika saya ketemu sama Mas Novel, teman Pak Busro, Bang Samad dan semuanya, akhirnya saya merasa, oh memang Indonesia ini harus ditolong. Indonesia ini harus dielaborasi, harus dirumuskan bersama-sama, kemudian kita harus punya strategi ke depan, yang instan apa, yang jangka menengah apa, yang jangka panjang apa harus kita rumuskan dengan baik. Kalau diibaratkan bis umpamanya, Indonesia ini masalahnya ada pada supirnya atau pada kondekturnya yang ngentit duit terus, ataukah pada kernetnya yang kalau ngasih kode kepada supirnya itu dikeliru-kelirukan supaya nabrak-nabrak belakangnya. Ataukah mesinnya yang rusak, atau sasisnya yang nggak benar, atau seluruh struktur bis ini memang harus direvolusi habis-habisan, atau ganti bis saja gitu. Nah itu pertanyaan pertama gitu ya. Sekarang kalau misalnya kita ke KPK. KPK ini kalau diibaratkan ada dua kesebelasan. Satu kesebelasan anti korupsi melawan kesebelasan korupsi kan gitu kan. Oke, ini ada kejadian aneh. Loh ini sesama kesebelasan anti korupsi kok ada yang memasukkan bola ke gawangnya sendiri ya, kok enggak, mestinya kan di sana gawangnya. Ini kok memasukkan ke gawangnya sendiri, jadi KPK kegulan, hukum kegulan, moralitas kegulan gitu loh. Ini ada apa ini? Loh kok malah ada yang disiram air keras oleh pemain anti korupsi sendiri gitu loh. Itu gimana ceritanya itu? Jadi ini ini yang salah ini kesebelasannya nggak benar milik kesebelasan. Artinya kita lihat di perundang-undangan ini meletakkan KPK ini sebagai fungsi apa di dalam institusi pemberantasan korupsi. Nanti kita ngomong apakah dia ini institusi negara ataukah pemerintah. Dia ini ad hoc ataukah independen ya. Kalau ad hoc menurut Pak Samad, menurut Mas Busro atau menurut teman-teman yang lain dari KPK, kalau ad hoc itu kan soal pembagian tugas di dalam jenis
jenis korupsi atau jenis atau wilayahnya. Tapi kalau independen berarti ini adalah gerakan rakyat di dalam bentuk negara dan otoritas negara. Jadi KPK bukan alat pemerintah. KPK ketuanya tidak bisa dilantik oleh kepala pemerintahan. Karena KPK tugas nomor 1 adalah mengawasi kepala pemerintahan, kan begitu? Kira-kira, ini nanti kita omongkan bareng-bareng. Kalau ini tidak kita ketemukan, kita pasti akan nanti makin banyak gawang nanti. Sepak bolanya tidak hanya 2 gawang, lama-lama bisa gak gawang dewe-dewe dilepokno dewe-dewe kan begitu. Jadi ini kita harus cari cari semacam simbolisme yang tepat. Apa yang terjadi sehingga kok ada Mas Novel Nasib dan ternyata bukan hanya beliau, menurut Mbak Najwa sudah ada 165 orang, 115 orang yang mengalami hal yang sama dengan jenis penderitaan yang berbeda tetapi dizalimi seperti beliau ini. Nah, ini berarti urusannya adalah kalau gitu game plan-nya ya nggak benar nih. Kalau gitu ini sepak bolanya aturannya nggak benar nih. Berarti harus ada sidang PSSI kan begitu. Ya tapi PSSI-nya terlibat semua nih ketuanya kan begitu. Jadi susah juga ya. Jadi ini terus gimana tuh? Oh kalau ini lapangan milik siapa? Jangan-jangan pemilik lapangannya pesen skor ini. Kan begitu. Jangan-jangan skor yang terjadi antara kesebelasan korupsi dan kesebelasan anti korupsi itu diatur oleh sponsor-sponsor di belakang kesebelasan itu maupun oleh pemilik lapangan. Sepak bola aja untuk taruhan, untuk atur skor. Sekarang ini di Indonesia, terawih saja untuk taruhan. 23 rakaat apa 11 rakaat, ayo 10.000 gitu kan. Oke. Suratnya apa? Li'ila, Alam Nasro, taruhan gitu. Oh iya mas, sekarang ya gimana? Apa yang tidak judi hidup ini dijadikan wong sekarang motor lewat ganjil genap. Judi juga kok, apa aja kok gitu ya. Oke, saya jawab gini. Oke, sekarang dari simbolisme ini kita kembali. Jadi ternyata sekarang gini, ada 2 hal. Yang pertama gini, ini saya bertemu dengan Indonesia yang sejati. Saya bertemu dengan pejuang-pejuang masa depan Indonesia. Anak-anak muda KPK yang bahasa Jawanya toh nyowo, bahasa Jawanya bertaruh nyawa mereka untuk memperjuangkan keadilan hukum, untuk memperjuangkan kebersihan negara dari korupsi kan gitu. Dan anak-anak muda KPK ini menurut saya orang-orang yang saya doakan mudah-mudahan Anda diberi Tuhan 3 macam perlindungan. 1, perlindungan intelijen, artinya Anda punya ilmu untuk kemarin punya pengalaman digerebek, digini-giniin sama ininya dimatiin, ininya disabotage segala macam ya Anda ada gangguan. Anda harus lebih pintar, Anda mendapatkan perlindungan ilmu dan intelijen pada diri Anda sendiri. Nomor 2 perlindungan kultural, sehingga Anda punya kontak dengan teman-teman anak-anak muda di mana-mana yang sama-sama anti korupsi. Yang nomor 3 Anda harus punya perlindungan spiritual, Anda harus punya wiritan lah. Supaya Anda tidak mudah ditembak, tidak mudah disiram air keras, mudah-mudahan nanti kalau ada yang nembak Anda, malaikat menunggangi pelurunya dan begitu sampai ke Anda jadi duit, kan gitu kan. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon izin karena di negara ini Anda tidak dilindungi siapa-siapa. Anda tidak dilindungi siapa-siapa. Orang Indonesia kenapa kuat, kenapa hebat? Karena tidak ada pelindungan dari negara dan pemerintah. Pemerintah banyak ngancam kepada penduduknya, begitu. Maka bangsa Indonesia adalah bangsa yang sangat tangguh karena cari duit sendiri, berlindung sendiri, ya toh. Jadi mereka sangat luar biasa. Beda dengan orang Jepang, polisinya baik, negara melindungi, akhirnya mereka jadi manja, jadi tidak tangguh. Jadi kalau soal berkelahi, kalau misalnya bangsa Indonesia ketemu sama bangsa Cina, bangsa Inggris, bangsa Amerika di sebuah lapangan besar, itu kalau mau berkelahi, jangan coba-coba pandang matanya orang Indonesia. Apa kon? Aku gak ambil duit, kon macam-macam tak tunjuk temen kon. Jadi orang Indonesia ada dahsyat gitu ya. Oke, jadi teman-teman KPK harus punya perlindungan. Saya tidak mengatakan saya adalah orang yang gimana-gimana, tapi saya hidup ini tanpa perlindungan, tanpa karier, tanpa sponsor, tanpa jabatan, tanpa profesi, tanpa identitas, tanpa apapun. Saya 66 hidup dan keajaiban yang paling besar yang saya terima dari Tuhan adalah ada wanita cantik yang mau-maunya jadi istri saya.
Itu bagi saya kalau tidak karena keajaiban Tuhan, itu tidak terjadi. Karena kalau normal, siapa yang mau kawin sama saya? Kerjaannya tidak jelas, gitu, ngomongnya ngawur, gitu, dan seterusnya tidak, ilmunya jelas, kiai tidak, ustadz juga cocok, sapi turut lah. Oke, jadi Mas, teman-teman saya doakan, teman-teman habis ini, nanti saya bertanya kepada Anda semua yang hadir sekarang. Tapi sebelum saya tanya kepada Anda, perlindungan kepada teman-teman ini harus dipastikan. Harus, kalau bahasa Jawanya punya rangkepan Mas. Jangan hanya pakai kaos, pakai juga baju. Jangan pakai baju tok, pakai rompi juga. Kalau bisa pakai jaket juga, kalau bisa pakai mantel juga. Artinya ada berbagai macam lapis perlindungan hidup Anda. Karena semua penguasa sebenarnya tidak berkuasa atas Anda. Yang berkuasa atas Anda ada yang lebih tinggi. Gitu ya. Anda kan tidak bisa menjadwal kencing Anda jam berapa hari ini. Anda nge-grab nggak bisa tahu lagu berapa hari ini, kan begitu. Jadi ada yang berkuasa. Jadi teman-teman KPK saya doakan, saya temani Anda dan mulai hari ini kita semua akan menemani teman-teman KPK untuk memperjuangkan kebersihan Indonesia. Oke. Sekarang saya tanya dulu kepada Anda ini mendukung KPK hari ini atau seterusnya? Seminggu, 2 minggu atau setahun, 2 tahun? Setahun, 2 tahun apa 10 tahun, 20 tahun? Seterusnya. Kuat, benar. Serius loh Mas. Sebab saya melakukan segala sesuatu tidak pernah sehari. Kalau saya bilang A, saya melakukannya sampai umur 65 tahun. Sampai sekarang AA. Sampai sekarang kalau saya bilang, hei, saya tidak bisa dipanggil presiden. Saya yang berhak panggil presiden karena aku rakyat, aku yang bayar. Ya. Itu saya lakukan. Itu saya lakukan dan saya tidak pernah mau dipanggil ke istana. Dan saya tidak bangga sama sekali. Hina saya kalau sampai ke sana. Gitu ya. Ya. Itu ya Mas. Itu bukan soal kesombongan loh. Katanya rakyat. Rakyat kan yang megang kedaulatan. Katanya demokrasi. Loh, presiden kan outsourcing. Buruh 5 tahun. Buruh 5 tahun kok manggil-manggil bos. Nah, buruhnya melamar untuk ketemu bos, kan begitu. Nah, kalau sudah melamar saya tidak bisa, namanya tamu harus kita hormati. Tapi saya bilang Tuhan kalau memang tidak baik ya tidak usah datang, bagaimana caranya lah kamu lah. Sampean kan tahu segala macam dan punya cara banyak sekali lah, kalau memang tidak baik tidak usah ketemu gitu. Akhirnya tidak ketemu semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Meskipun saya sudah ya enggak apa-apa. Jam 5 ya oke, jam 5, jam 10 oke, jam 10. Hari ini oke, tangsi oke, saya oke sebenarnya enggak ada masalah. Tapi kan saya tahu ini malaikat Jibril mesa-mesa malah taek gak iso kan gitu ya. Oke. Terakhir sekali Mas. Kalau Anda memang Anda berjuang lama, ini KPK ini pintu saja menurut saya. Karena Anda harus akan melakukan perjuangan yang sangat kompleks, sangat menyeluruh dan membutuhkan waktu yang sangat panjang. Kalau Anda benar-benar kumpul di sini setiap 3 bulan sekali. Ya, 3 bulan sekali. Oh, belum tentu. Atau setiap bulan sekali. 3 bulan bisa ya. Oke. Kalau 3 bulan sekali jadi KC nanti. Saya kira harus ada yang dirumuskan dari teman-teman di sini. Saya kira ini bukan publik abstrak. Anda harus jadi konkret. Jadi kalau perlu KPK minta Anda tolong kasih 1-2 kalimat, Anda setorkan ke sini. Terus nanti ada timnya di sini untuk merumuskan semuanya. Ini harus menjadi pintu masuk. Perjuangan Novel Baswedan, perjuangan para penyidik KPK, perjuangan kaum muda di KPK harus merupakan pelopor dari berubahnya Indonesia secara menyeluruh di masa depan. Kira-kira seperti itu. Dan itu harus didukung oleh Anda semua yang datang ke sini. Kalau tidak didukung oleh Anda juga tidak berani kita, kan gitu. Nah, saya kerjanya apa? Silakan ngomong sama saya. Saya nggak ngerti harus ngerjain apa. Saya ini generasi old di zaman now. Jadi saya sudah miskomunikasi, saya sudah nggak ngerti persis apa yang sebenarnya terjadi di sini. Tapi saya mencintai Anda semua. Saya mencintai Republik Indonesia. Sudah diizinkan oleh diri saya untuk melakukan apa saja yang sifatnya kebaikan, kedamaian, kegembiraan dan kelimpahan kebahagiaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Meskipun saya nyumbangnya cuma 1 titik, 2 titik, 1 cc, 2 cc, tapi I will do it because I love you all, seluruh Indonesia. Ya. Terima kasih, Cak Nun. Kita akan ke Mbak Najwa.
Kita kenal beliau sangat kritis, tajam, dan tanpa tedeng aling-aling lah istilahnya ketika mengkritisi pemerintah. Pasti juga Mbak Najwa sering mendapat mungkin ancaman, mungkin teror seperti layaknya kawan-kawan pejuang. Mbak Najwa sebagai inspirator kita tentunya, para generasi muda mungkin bisa memberikan pesan semangat buat teman-teman yang ada di sini. Karena itu tentu sangat ditunggu-tunggu oleh kawan-kawan di sini. Silakan Mbak Nana. Terima kasih Mas Budi. Saya khawatir efek yang disebutkan akan terus terjadi kalau kasus ini tidak diselesaikan, itu bahkan sudah terjadi sekarang. Karena ketika tidak selesai, pelaku lapangan akan bisa melakukan itu lagi, dan itu sudah dilakukan. Bang Novel cerita ancaman teror terjadi bahkan sampai hari ini. Kenapa? Karena pelaku lapangannya tidak ditangkap, dalangnya masih bebas merancang, dan calon pelaku berikutnya merasa tenang bisa melakukan apapun. Jadi kalau ditanya apa efeknya, bagaimana berdampak, sudah terjadi sekarang efek itu. Yang kedua adalah semangat pemberantasan korupsi pasti terkena. Teman-teman KPK selalu bilang, dan saya percaya walaupun selalu bilang nyalinya tidak akan tereduksi. Tapi pasti ada efeknya. Bang Novel bisa cerita soal itu. Pasti ada efeknya, dan efek itu lagi-lagi yang rugi akan kita semua. Jadi apa yang bisa kita lakukan sebagai publik? Tadi Cak Nun cerita, ada begitu banyak urusan di Republik ini. Semuanya genting dan penting. Bagaimana menjadikan isu ini masuk dalam skala prioritas kita di tengah berbagai isu yang setiap hari kita hadapi. Bagaimana menjadikan isu pemberantasan korupsi, bagaimana menjadikan kita selalu siap membela KPK, itu masuk dalam agenda prioritas kita. Mudah-mudah gampang, karena saya percaya institusi ini Mas Budi, KPK ini sangat mudah dicintai dibandingkan dengan institusi-institusi lain. KPK itu paling gampang kok dicintai. Ada banyak bukti, saya nggak mau asal klaim cinta, banyak orang main klaim cinta sekarang. Buktinya misalnya berbagai survei persepsi publik, KPK selalu nomor 1. Pakai ukuran teman-teman saya para wartawan. Pasti setiap media ada wartawannya ngepost di KPK. Mobil satelit tuh SNG selalu parkirnya depan KPK. Setiap kali Febri konferensi pers selalu dapat slot breaking news. Jadi sekali lagi publik cinta karena memang KPK mudah dicintai. Tapi cinta itu kan harus dirawat ya Dek. Cinta itu perlu ada rasa manja. Manja itu kan sehat ya dalam hubungan. Iya gak sih? Publik butuh tahu kalau kita dibutuhkan oleh KPK. Dan itu rasanya yang saat ini kurang. Saya meliput KPK, saya meliput isu korupsi sudah sejak saya jadi wartawan sudah 19 tahun. Saya meliput isu-isu korupsi bahkan sebelum ada KPK. Dulu namanya KPKPN. Saya ngepostnya di KPKPN waktu itu. Dan saya merasa beda, rasa cinta itu beda dulu dan sekarang. Kasus cicak buaya misalnya, masih ingat kan teman-teman? Dan sekarang, masih cinta sih, tapi saya khawatir cintanya tidak dirawat. Kita perlu tahu kita dibutuhkan. Ketika rumah pimpinan KPK dilempar bom Molotov. Publik tidak apa-apa kok kalau pimpinan KPK sedikit manja. Cerita ke publik apa yang terjadi dan tidak menutup-nutupi. Ketika tim surveillance KPK digebukin di depan hotel oleh pejabat gubernuran. Kita mau tahu apa yang terjadi. Pimpinan KPK harus jadi orang terdepan menunjukkan keberpihakan dan menunjukkan pembelaan. Karena dengan cara itu, hanya dengan cara itu cinta ini bisa terus berlanjut. Bagaimana kita bisa mengekspresikan cinta
kalau yang dicintai menutup diri, bahkan tidak mau menunjukkan kelemahannya. Jadi sekali lagi, titip salam, saya berdebat panjang dengan salah seorang pimpinan KPK soal hal ini, dan saya nyatakan sekarang terbuka, mudah-mudahan cinta kita tidak bertepuk sebelah tangan, dan mudah-mudahan kita semua diberikan umur yang panjang, dan semangat yang tidak putus untuk terus-menerus berdiri bersama Bang Novel, teman-teman KPK, karena sekali lagi negeri ini terlalu indah untuk tidak dicintai dan dibela ya Cak Nun. Sekali lagi itu. Terima kasih, saya mohon pamit Mas Budi karena ada acara lagi. Terima kasih. Pamit ya Cak Nun? Boleh Cak? Mbak Fia boleh pamit? Kan yang nantinya kan berikutnya ketemu di Narasi TV ya Cak? Mbak Fia, saya tuh bolak-balik loh merayu suami Anda untuk mau diwawancara, masih belum berhasil. Jadi berarti saya harus melalui Mbak Fia untuk bisa membujuk Cak Nun supaya mau muncul di mata Najwa ya Cak ya. Sekali lagi. Baik, Bang Novel, saya mohon pamit sekali lagi. Terima kasih banyak sudah diajak, terima kasih sudah memberikan kesempatan untuk mengeluarkan unek-unek. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Novel Baswedan bukanlah satu-satunya korban. Banyak aktivis yang mengalami penganiayaan. Jauh sebelum Orde Reformasi berdiri, pejuang anti korupsi memang kenyang represi. Amat sedikit penyerangan yang bisa terungkap, kebanyakan berakhir di balik tirai yang gelap. Inilah pekat yang dari waktu ke waktu kian menebal, membuncah sebagai serangan yang merongrong mental. Sebuah siasat untuk menggerus kepercayaan, gerilya untuk mengikis lapis-lapis keberanian. Maka cerita novel adalah kisah kita semua. Mata novel adalah kita yang ingin tetap menyala. Dan nyala yang sanggup melumerkan berlaksa himpitan hanyalah barisan solid yang tidak sudi berberayan. Sebab sistem hanya bisa dibongkar oleh pergerakan, bukan 1-2 kepal tangan diiringi teriakan. Menghadapi badai serupa gelombang korupsi, tak ada superhero yang sanggup melawan sendiri. Toh kita bukan para hero yang hendak menumbalkan diri, tak sekedar memanggungkan heroisme yang berapi-api. Bukan pula prajurit yang pergi ke Kurusetra di suatu pagi yang pulang dengan kepala tertunduk pada petang hari. Kaki-kaki yang malam ini tegak berdiri di sini adalah anak-anak masa depan tanpa panji-panji. Kita hanya potongan sejarah yang gigih menyungging agar kelak wajah Indonesia penuh senyum tersungging. Bukan wajah Indonesia yang bopeng oleh muram durja, oleh batalion mafia yang mahir menggarong harta negara. Pegang terus tiang bendera walau sedang tak berkibar. Harapan adalah sarapan pagi untuk yang tak gentar. Tekad kita harus terus berbiak karena koruptor pandai beranak pinak. Kita niscaya akan menua, mutlak untuk berlipat ganda agar barisan ini selalu ada. Yang tak bisa membunuh kita akan membuat kita menguat. Cepat atau lambat, barisan ini niscaya akan menghebat. Hidup KPK!